Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu untuk menambah keberkahan pada acara pada pagi hari ini, acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Syarifullah Muhammad Putra. Kepada saudara, waktu dan layar kami persilakan. Sudah terdengar belum, Mas? Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin menyimak, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 283 84 sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Fa in tubduna ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan kepada Saudara Syarifullah. Acara selanjutnya yaitu materi untuk mempersingkat waktu. Kepada Mas Aditya Al-Ansori, kepada beliau waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih MC. Sebentar ya teman-teman, sebentar aja. Oke. Wah, udah beres. Tadi agak nge-lag setting ininya. Kan agak berat ya buka Photoshop, Illustrator sama Microsoft Teams. Oke, kita mulai aja. Ini ada berapa orang? Cukup sedikit ya daripada enggak ding, banyak. Ya 9 lumayan lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Mas. Oke, semoga selalu semangat teman-teman karena ini hari terakhir berarti teman-teman kita belajar ngedit mengenai Photoshop. Harusnya sebetulnya editornya itu ada Canva juga, cuman
kalau misalnya memang ada sedikit waktu nanti kita kulik Canva dikit lah. Karena Canva itu jujur nggak susah-susah banget, teman-teman belajar otodidak aja udah pasti bisa. Gampang banget Canva karena banyak template-nya juga. Kita main Photoshop kenapa? Karena beberapa editing yang dilakukan di Canva itu beberapa editing nggak bisa dilakukan di Canva gitu, jadi harus di Photoshop. Jadi hari ini kita bakal belajar bikin poster webinar atau mungkin postingan Instagram. Cuman tekniknya ini bakal sama juga kayak poster kayak gitu. Jadi kita kulik posternya dulu supaya teman-teman tahu gimana cara atau tekniknya itu seperti apa. Nah, karena kemarin kita nggak bisa ketemu, teman-teman juga lagi ada kegiatan. Terus kebetulan saya sebetulnya bisa ngisi dari jam 9 ya. Kalau sejaman saya masih bisa. Cuma mungkin teman-teman punya kesibukan lain. Tadinya mau saya kasih PR, cuman ternyata setelah jam 9 ke atas itu saya dapat kerjaan gitu, tugas lumayan banyak. Jadi overwork banget kemarin sampai malam, bahkan baru tidur berapa jam ini. Tapi nggak apa-apa, hari ini tetap semangat buat teman-teman kita belajar Photoshop bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak masalah. Habis ini teman-teman silahkan buat nanti saya kasih tugas, nanti kita review atau saya review lewat media yang lainnya ya teman-teman. Jadi beres ini teman-teman saya kasih tugas bikin poster kayak gitu. Nanti setelah itu kita kan nggak ada pertemuan di meeting kali ini lagi gitu kan. Kayak di meeting ini lagi gitu. Jadi mungkin saya reviewnya lewat komentar-komentar gitu. Boleh nanti dikasih wadah buat teman-teman panitia. Gimana sih caranya nanti saya bisa review desain dari teman-teman kayak gitu. Oke, kita langsung aja buka Photoshop-nya. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan jelas nggak? Terlihat, Mas. Ya, jadi ini kita mau bikin desain-desain untuk ala-ala webinar teman-teman. Kurang lebih ada 3 contoh nanti kayak gini. Cuman saya pakai satu contoh dulu aja. Nanti kita kulik yang lainnya juga. Kita pakai contoh yang ini dulu aja ya teman-teman. Oke, dasarnya basic untuk sebuah poster atau poster untuk kegiatan webinar teman-teman. Itu ya teman-teman udah tahu, pasti ngelihat ini juga udah pasti paham, ada judul, ada keterangan webinar dari basic dasar editing ketika kita belajar di pertemuan pertama gitu. Yang teman-teman lihat itu adalah yang harus menonjolkan itu, hierarkinya harus jelas. Apa sih yang teman-teman ingin tonjolkan, apa yang teman-teman ingin lihatkan kepada viewersnya. Nah, kalau di sini yang ingin dilihatkan adalah kita tuh punya webinar, Tanoto Foundation itu punya webinar dengan judul ini, Reach Your Knowledge, Starting from Reading Your Book, gitu kan. Ada speaker dan juga moderator. Moderatornya lebih kecil daripada speakernya, karena speaker di sini ingin lebih ditonjolkan, gitu, lebih dikuatkan daripada yang lainnya, gitu. Free registration dan lain-lain. Basicnya sama seperti itu. Tinggal bagaimana color gradingnya itu, pewarnaannya itu disesuaikan dengan logo Tanoto. Karena Tanoto itu basic color-nya itu kan hijau. Jadi kurang lebih ketika mau buat webinar atau acara apapun itu, ya teman-teman harus menyesuaikan dengan tema postingan-postingan teman-teman gitu. Tema postingan ataupun tema logo yang teman-teman angkat. Jadi nggak warna-warni lah. Oke, kita bikin kurang lebih kayak gini. Caranya gimana? Kita masuk file, new file. Nah, di sini ada banyak pilihan, bisa custom juga teman-teman. Ini balik lagi ke tools yang kita belajar kemarin. Biasanya kalau semisal mau poster atau apapun itu, kita ambil ukuran 3/4. Jadi kalau yang tadi kan kalau teman-teman lihat ini ukuran square ya, 1:1 untuk diposting di feed. Tapi ada beberapa yang kalau misal keterangannya banyak, pembicaranya banyak, itu biasa
biasanya pakai ukuran 3x4 gitu. Nah, kayak di sini kan ada ukuran 2x3, sorry ya 2x3, 4x6, 5x7, ada banyak. Terus ini untuk ukuran story, ini biasanya poster juga ukurannya ini. Oke, kita pakai ini aja teman-teman, pakai ukuran custom aja. Kalau mau mudah teman-teman ukuran pixel ya nggak usah ini aja, nggak usah ngitung kayak gitu. Kalau 3x4 ya berarti 3000, ini 4000 pixel gitu. Cuman ini pixelnya memang agak gede tapi nggak masalah. Terus orientationnya teman-teman pilih yang kayak gini, jadi apa ya, portrait berarti ya. Nah, jadi bentuknya portrait. Kalau modnya ini tetap RGB karena untuk postingan Instagram. Nah, ini ukuran basic biasanya buat poster kayak gitu-gitu, poster-poster webinar. Backgroundnya putih, teman-teman. Backgroundnya bisa diganti sesuka teman-teman. Kalau misalnya mau ganti berarti masuk ke edit. Ini fill, jadi fill itu untuk teman-teman ubah colornya. Ini ada foreground color, ada kalau mau pakai pattern juga bisa. Pattern yang teman-teman pengen, misal di sini juga teman-teman bisa download di apa namanya di Google, itu banyak. Terus aja pattern atau background apa ya, ya terus saja background gitu. Nanti banyak keluar referensi buat background, atau teman-teman download preset pattern in Photoshop gitu. Nanti banyak keluar gitu. Tapi saya sarankan untuk pakai bahasa Inggris karena bakal lebih banyak apa ya referensi yang teman-teman dapat gitu. Bisa mau pakai pattern, tapi kita di sini pakai color aja. Contohnya mungkin saya lebih suka color yang warnanya pastel ya. Nah, mungkin ini. Klik. Nah, ini nanti udah berubah. Itu buat ngedit apa background color. Cuman kalau misal teman-teman nggak mau pakai itu, caranya agak susah. Teman-teman, ini kan tampilan awal, ini bisa diklik apa namanya, diklik icon kuncinya itu untuk membuka layer. Jadi kalau tadi kan kita nggak bisa ubah ini kan, nggak bisa ubah backgroundnya. Jadi diklik yang tadi nih, ini ada lock namanya untuk mengunci layernya. Jadi kalau mau dikunci lagi, ya berarti kita nggak, sorry, ini kita mau dikunci lagi, klik. Ya ini kalau dikunci lagi ada muncul icon ini, kita nggak bisa merubah backgroundnya gitu. Ya, tadi ya ini kita kunci aja supaya backgroundnya nggak pindah-pindah. Aduh. Nah, sip. Langkah pertama, teman-teman tentukan dulu color gradingnya mau seperti apa. Ini sorry saya matiin kameranya deh supaya nggak terlalu. Cara mudah untuk menentukan color apa ya, color palette, teman-teman bisa cari di sini. Color palette. Ada website yang namanya Color Hunt, teman-teman. Jadi gak usah bingung kalau teman-teman mau pilih apa ya, warna apa yang bisa dikombinasikan. Kalau misal teman-teman mungkin kecil, berarti banyak postingannya saya lihat kayaknya oranye ya. Di sorry, yellow kayaknya di Instagramnya. Oke, kita pakai yellow. Nah, ini ada banyak sekali pilihan teman-teman. Jadi di sini ada kode-kodenya juga kalau teman-teman ini lebih memudahkan ketika mencari warna nanti. Nah, contohnya mungkin kita pakai yang ini aja ya teman-teman. Nah, kita pakai color palette yang ini. Oke. Warna dasarnya biasanya lebih apa namanya, lebih muda gitu. Warna-warna yang pastel muda gitu. Nah, ini langsung bisa ke copy. Jadi ketika teman-teman mau ganti colornya, aduh ngelag. Ya, ketika teman-teman mau ganti colornya, masuk ke fill lagi, terus klik color. Nah, di sini ada keterangan untuk kode kan, tinggal di paste. Oke,
because the layer is locked. Oh iya, layernya enggak. Kita buka dulu, sorry. Buka kunci layernya. Oke, di paste. Oke. Klik oke, dia bakal berubah sendiri. Nah, oke, nggak jauh beda kalau semisal teman-teman biasanya kalau poster-poster gitu untuk webinar ya warna-warnanya warna-warna terang, Mbak. Warna-warna kayak warna-warna pastel gitu. Lebih terang daripada warna-warna yang lainnya gitu. Oke. Nah, kita mau bikin kayak gini kan ya teman-teman, berarti tulis dulu apa namanya keterangan webinarnya. Gimana caranya tipografi lagi, teman-teman udah belajar tipografi kemarin. Klik icon text ini. Nah, silahkan tinggal teman-teman klik bikin webinar. Ini mudah banget kalau ini bakal lebih mudah sebetulnya kalau teman-teman pakai Illustrator, teman-teman. Karena kebetulan Illustrator itu lebih mudah digunakan untuk membuat desain grafis daripada Photoshop. Gitu. Ini kan warnanya putih ya, rasanya nggak cocok sama warna backgroundnya, makanya harus kita ubah warna tulisannya jadi warna gimana ini aja mungkin ya. Ya ini guys. Caranya seperti apa untuk mengubah warna fontnya? Teman-teman klik di sini ada untuk perubahan karakter. Kalau nggak muncul di Photoshop teman-teman, ini teman-teman boleh sekalian buka Photoshopnya juga ya. Ya walaupun mungkin agak sulit ya ngelihat saya terus buka Photoshopnya lagi. Tapi ya cobalah untuk bisa supaya langsung dilakukan gitu. Learning by doing. Gitu. Oke, ini masuk karakter nih, memunculkan ini kita hapus dulu deh, kita close. Nah kan waktu di tampilan Photoshop awal ini nggak ada ya icon karakter gitu. Teman-teman bisa cari di Windows karena Windows ini adalah settingan untuk teman-teman bisa cari apa namanya semua yang nggak ada di workspace awal kalian gitu. Misal saya mau ambil karakter, berarti nanti bakal muncul icon karakter. Nanti muncul awalnya sebetulnya kayak gini. Nah, teman-teman tinggal drag, di hold aja, klik mouse kiri, terus masukin sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, kita klik ini, terus untuk mengubah warna teksnya berarti klik color. Nah, ini masuk ke color picker. Teman-teman juga kalau semisal susah mau diatur di sini, pengennya ada warna yang apa namanya, ada desain warna di sini di workspace teman-teman. Teman-teman kan bisa ngambil picker gitu kan, mengambil warna yang ada di semua ini gitu, di semua workspace teman-teman. Oh, teman-teman mau ngambil warna backgroundnya berarti klik di sini, ini muncul warna background. Ataupun ketika teman-teman punya ilustrasi lainnya terus mau ambil warna dari situ, teman-teman bisa di color picker ini terus drag ke sini, bisa ambil warna sesuka hati kalian gitu yang ada di workspace teman-teman. Nah, tapi dalam case ini kita bakal pakai color palette yang ini kan ya teman-teman. Kita pakai warna hijau lumut. Ya udah, kodenya tinggal di paste. Nah, di oke. Dia bakal berubah. Nah, tinggal teman-teman juga di sini bisa nentuin karakter atau fontnya masing-masing. Font yang biasa ditampilkan ini untuk webinar karena kan kita ingin memperjelasnya gitu kan. Biasanya font-font yang punya ketebalan yang cukup baik gitu, tinggi gitu. Daripada teman-teman pakai font yang tipis. Contohnya apa? Contohnya adalah mungkin di sini. Nah, kayak font-font sans serif itu kalau nggak di bold itu nggak kelihatan teman-teman, kurang kelihatan. Oke, saya pakai Poppins saja. Saya lebih tahu ini adalah font yang paling menarik menurut saya, Poppins. Saya biasa pakai Poppins. Oke, webinar. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Atau di sini teman-teman juga bisa atur
Saya jelasin dulu deh untuk di typography. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil apa namanya kata atau desain tipografi teman-teman. Ini untuk memperbesar dan juga memperkecil space ketika teman-teman punya misalnya kayak gini ya. Nah, ini jangan lupa di Ctrl A untuk apa ya? Menseleksi semua katanya di sini. Nah, icon ini untuk memperlebar jarak antara satu kata dan kata lainnya yang berbeda, kayak ada di atas dan di bawah gitulah pokoknya. Caranya ya di sini udah, kalau teman-teman klik icon ini udah muncul, tinggal drag ke kiri ke kanan untuk memperbesar dan memperkecil jaraknya. Nah, itu untuk jarak. Selanjutnya ini untuk apa? Ada icon text, terus ada arrows-nya ke kanan dan ke kiri. Ini untuk memperlebar jarak antar huruf. Nah, kayak gitu. Oke, ini untuk memperlebar jarak antar huruf. Terus ini adalah untuk apa ya? Kayak wrapping. Jadi wrapping kayak aduh, kalimatnya apa ya? Kayak transform objek gitu. Jadi teman-teman bisa ngatur lebih panjang gitu. Jadi ya bisa lihat lah contohnya. Nah, jadi kayak gitu kan. Bentuknya jadi agak aneh. Tapi biasanya ini nggak pernah diatur. Kita pakai format bawaannya dari font gitu. Optical ini untuk apa ya optical? Saya juga jarang pakai yang optical. Matrix optical ini jarang banget dipakai. Yang dipakai tuh biasanya adalah memperbesar, memperkecil jarak antar huruf, jarak antar kalimat, kayak gitu-gitu. Oke, terus ada ini icon-iconnya ini juga biasanya dipakai teman-teman. Ini untuk italic, bold sama italic ini kalian bisa coba. Ini untuk kalau di Word itu hurufnya besar-besar semua gitu. Kalau ini untuk huruf-huruf selanjutnya itu bakal lebih kecil gitu. Terus ini untuk tanda kayak pangkat 2, atau ini untuk jadi ada huruf selanjutnya itu lebih kecil. Jadi kayak unsur-unsur kimia kan biasanya O2. Nah, 2-nya itu lebih kecil daripada huruf awalnya. Kayak gitu gitulah. Ya teman-teman tahu yang biasa digunain di Microsoft Word kayak gitu. Ini untuk underline, ini untuk jadi ada kayak dicoret gitu. Apa ya namanya? Ini namanya strike through. Gitu teman-teman. Tapi kita nggak pakai itu. Kita pakai yang biasa aja. Nggak usah di bold juga karena saya pakai Poppins-nya udah semi bold, jadi nggak usah diklik bold lagi, nantinya malah lebih tebal. Oke, ini kita hapus. Ya, sorry ya kalau misalnya ada beberapa mungkin tools yang saya juga nggak ngerti karena emang nggak pernah dipakai. Untuk beberapa desain itu nggak pernah dipakai. Jadi saya jelasin yang umum-umum aja. Oke, ini tulisan webinar. Kalau teman-teman mau pakai ada apa namanya? Kalau teman-teman lihat di sini kan ada bayangannya gitu kan, ada bayangannya untuk bisa lebih menimbulkan efek bahwa ini tuh 3D gitu. Ada ruang bahwa webinarnya ini, tulisan webinarnya ini punya apa ya, dimensi ya, dimensi bukan ruang. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman bisa klik kanan di sini, blending option. Kalau kecepatan sorry ya, saya ulang. Klik kanan mouse kalian ke bagian layer ini, klik kanan, masuk pada blending option. Blending option untuk apa? Untuk memunculkan efek-efek ketika teman-teman mau apa ya, mengubah suatu desain atau ilustrasi kalian gitu. Ada banyak sekali bentuk-bentuk yang teman-teman ingin lakukan. Kalau mungkin tujuannya adalah untuk drop shadow, ya berarti kalian klik drop shadow ini, centang, klik juga drop shadow-nya supaya masuk pada settingan drop shadow-nya.
Caranya mengubahnya seperti apa? Multiple ini untuk apa namanya, kayak blend mode-nya gitu. Misal teman-teman pakainya darken, jadi berarti kan lebih dark, lebih hitam. Multiple itu untuk menggabungkan dua ini teman-teman. Jadi misal teman-teman punya layer untuk tulisan ini webinarnya, sama satu lagi layer backgroundnya. Ketika teman pakai multiple, dua itu bakal dikombinasi, jadi nggak terlalu berbeda jauh lah. Jadi kayak lebih smooth ya, smooth kayak gitu. Ini opacity untuk, nah teman-teman bisa lihat ya perubahannya. Opacity ketika teman-teman mau lebih jelas gitu. Ini lebih transparan, ini lebih jelas. Ya, kita pakai yang sesuaikan aja sesuai bentuk teman-teman. Nah, angle-nya teman-teman bisa atur. Mau angle-nya ke atas, ke samping, kiri, itu terserah teman-teman. Minus 180. Nah, itu berarti kan ke arah kiri ya teman-teman bisa kan. Mana sih? Ya, ini teman-teman bisa atur angle-nya masing-masing. Kita pakai angle ke kanan. Oke. Distance ini adalah jarak shadow-nya gitu, kejauhannya. Nah, bisa diatur teman-teman. Nah, semakin tinggi angka pixelnya, semakin jauh ininya apa namanya shadow-nya teman-teman. Jadi kita pakainya nggak usah jauh-jauh supaya lebih ini. Size lebih kanan itu bakal lebih blur lagi gitu size-nya. Jadi lebih blur. Gimana? Iya Pak, gimana? Teman-teman, bentar ya. Bentar aja. Oke, sorry, tadi ada teman ke sini ngambil barang. Ya, tadi masuk size. Ini size untuk lebih blur, teman-teman. Jadi semakin tinggi angkanya berarti semakin blur. Tapi kita cocokin sama desain yang sebelumnya, jadi lebih terlihat jelas gitu dimensinya. Spread ini untuk misal ya, teman-teman agak lebih blur. Nah, spread ini lebih jadi outer line-nya itu, line luarnya itu bakal lebih terlihat gitu. Nah, kalau nilainya lebih rendah, dia lebih opacity-nya lebih turun, lebih blur kayak gitu. Ini untuk spread. Jadi settingan ini tentuin aja, nggak ada settingan pasti. Itu bergantung kesukaan teman-teman, yang dilihat mata lebih enak itu yang mana, itu bergantung teman-teman. Kontur ini ya teman-teman tahu kalau kontur contohnya misal ya, ini biasanya jarang digunain. Bagian bawah ini jarang digunain untuk drop shadow. Biasanya di inner, di satin biasanya digunainnya, karena membentuk huruf-huruf itu punya, karena biasanya kontur ini untuk gradien, jadi gradien warna itu biasanya digunain kontur-kontur kayak gini supaya lebih kelihatannya menarik aja. Cuman kalau kayak shadow kan di belakang ya teman-teman, jadi kontur itu nggak terlalu pasti. Contohnya misal kontur, ya kan nggak kelihatan kalau pakainya shadow gitu, kecuali mungkin dia shadow-nya agak panjang gitu kan, nanti bakal lebih kelihatan. Cuma kontur di sini buat apa namanya, buat shadow itu nggak terlalu dipakai, jadi nggak usah di setting, nggak masalah. Terus diklik oke. Nah, sudah ya berarti untuk tulisan webinarnya kurang lebih kayak gitu, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, webinar is your knowledge starting from reading your book.
Nah, oke, selanjutnya kita ambil tipografi lagi karena basic standar fontnya sama, saya pakainya Popin satu font aja. Teman-teman kalau bikin kayak gini kan lama lagi ya teman-teman. Wah, ngekliknya lama lagi. Teman-teman bisa sorry CTRL-Z. Teman-teman bisa klik ALT. Sorry, kita masuk ke tools yang ini dulu supaya nggak keklik lagi. Tekan ALT. Nah, ALT ini untuk bisa mengcopy objek yang teman-teman ingin copy. Nah, ini kan berbeda ya icon apa namanya panahnya ini. Tadinya kan kalau teman-teman mau pindahin artboard itu kan masuknya ke sini kan toolsnya ini. Jadi kalau teman-teman mau copy sesuatu lebih cepat itu tekan ALT aja, tekan hold, terus arahin ke objek teman-teman, tinggal diklik kiri, di hold juga ditekan, terus drag ke bawah atau ke kanan atau kemana terserah. Nah kita kan basic fontnya sama ya, jadi nggak usah bikin font baru kayak gitu-gitu lama. Jadi eh, langsung aja di copy. Kalau copy paste CTRL-V terus CTRL-C terus CTRL-V kan lebih lama juga. Jadi teman-teman tinggal klik ALT terus drag, klik ALT terus drag, gitu kan lebih mudah. Nah, ini fontnya sama, jadi kita tinggal ubah dari sini aja langsung. Tema dari Chill ini apa ya? Halo? Halo? Wah, yang tidur semua ini. Tema Chillnya apa nih? Atau kita pakainya aja ya? With your knowledge starting from reading your book. Oke. Please. Cari each. Ini kita turunin dulu supaya lebih kelihatan buat teman-teman. Starting apa tadi? Starting from reading your book. Oke. From reading your book. Nah, oke, kita ini untuk from reading your book. Ya, teman-teman kan kalau kayak gini karena tulisannya kecil, ketika teman-teman pakainya shadow itu akan agak susah dibacanya ya teman-teman. Makanya kita hapus aja shadownya, kita masuk ke blending option lagi. Nah, langsung di uncheck list drop shadownya teman-teman. Oke, kan lebih enak ya kalau gini dibacanya daripada ketika teman-teman pakainya drop shadow. Ya, oke. Karena tulisannya kecil. Biasanya tulisan-tulisan besar yang pakai shadow. Oke, klik OK. Nah, ini untuk apa namanya? Sub judulnya, judul webinarnya. Oke. Nah, teman-teman bisa diatur aja posisinya atau ketika nanti nggak muncul, misal teman-teman nggak muncul garis-garis untuk ke tengahnya, kan agak susah ya nyarinya lama. Teman-teman bisa klik di sini. Ini namanya align. Jadi teman-teman bisa atur posisinya mau rata kiri. Kalau misal kayak teks itu ada rata kiri, rata tengah, rata kanan gitu-gitu. Nah, ini untuk mengatur bagian objeknya. Kalau ininya nggak bisa digunain, teman-teman bisa klik di sini ada icon titik 3 ini. Nah, di sini ada seleksi, ada bentuknya seleksi, ada bentuknya kanvas.
Nah, teman-teman pilihnya yang kanvas untuk bisa mengatur ini. Karena kalau teman-teman nanti pilihnya seleksi, itu hanya berfungsi untuk selection. Jadi di sini kan ada tools selection ya, hanya berfungsi untuk tools selection itu. Makanya teman-teman harus pindah ke bagian canvas, bukan selection, canvas. Untuk objek-objek yang kayak teks atau gambar atau shape, bentuk kayak gitu-gitu. Gitu, oke? Karena ininya juga besar, ininya jangan terlalu kecil karena orang bakal susah bacanya nanti. Kita perbesar. Nah, oh sorry, belum. Udah besar bisa lewat sini juga. Terus teman-teman atur aja. Nah, ini kan jauh ya teman-teman jaraknya. Ini bisa dikecilin. Jarak antar kalimat. Oke, klik enter atau bisa ada icon checklist di sini. Atau klik enter. Oh, ini masih aktif. Oke, klik checklist. Oke, ini kita atur di tengah. Klik ini buat di tengah. Ini buat tengah gini ya, tengah dari dua bagian kanan dan kiri. Ini untuk bagian tengah, bagian atas. Jadi tengah untuk atas dan bawah gitu. Karena kita pakainya di sini, jadi ambil tengah untuk bagian kanan dan kiri. Webinar, reach your knowledge, starting for your book. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat foto ini teman-teman. Jadi ada foto apa namanya, foto pembicara kan yang masuk pada shape gambar lingkaran kayak gini. Caranya seperti apa? Caranya kita pakai teknik clipping max teman-teman. Jadi ada teknik namanya clipping max, clipping max, max ya, clipping max. Jadi masuk ke ellipse tool karena bentuknya lingkaran, kita pakainya ellipse tool. Di sini ada tools untuk membuat shape gitu, bentuk-bentuk. Nah, namanya ellipse tool atau teman-teman bisa klik U. Nah, kalau teman-teman langsung klik kiri terus buat bentuk lingkaran, dia kan bentuknya ngaco ya. Jadi nggak lingkaran sempurna gitu kan. Makanya teman-teman caranya buat lingkaran sempurna seperti apa? Klik shift teman-teman, di keyboard kalian ada shift kan di situ. Klik shift, tekan hold, klik kiri, terus teman-teman tinggal drag ke bawah, nanti bikin lingkaran sendiri. Gitu teman-teman. Aduh, kelepas. Aduh, nge-lag. Sorry ya. Crash. Dosen. Oke. Photoshopnya crash. Sorry. Kita buka lagi aja deh. Soalnya editing yang buka banyak tadi. Ini cuma pakai laptop Lenovo. Ini Ryzen 3 Radeon AMD. RAM-nya 8 GB, jadi agak cukup berat. Oh, ini kerjaan-kerjaan saya. Nah, oke, udah bisa. Tadi yang kita tempat. Oke. Nah, caranya seperti apa tadi? Wah, history nggak masuk. Kita hapus dulu ininya. Hapus dulu shadow-nya. Tadi belum ke save kayaknya. Drop shadow. Oke, gimana? Belum ke share screen. Oh, sorry. Tadi ketutup ya, jadi ketutup semua. Udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Sudah ya. Ini kita atur dulu kayak tadi. Nah, oke.
kita perbesar. Nah, cara memperbesarnya teman-teman bisa klik ini aja langsung. Tapi ada metode transform. Jadi kalau teman-teman mau lebih mudah, kayak teksnya bisa lebih lebar atau apapun itu. Jadi ngubah teksnya itu agak lebih lebar atau lebih sempit. Teman-teman bisa klik shift. Ini metode transform yang mudah. Klik shift. Nah, terus kayak di drag aja. Tapi kita nggak pakai itu karena jelek. Kita pakai basic font yang sama. Jadi tinggal diperbesar. Karena teman-teman ini beda ya setiap apa namanya aplikasi editing itu beda. Kalau misal AI Adobe Illustrator, teman-teman kalau mau memperbesar itu dia harus di shift-nya harus ditekan supaya sama gitu bentuknya. Jadi dari bentuk awal sampai besarnya itu apa ya kayak ukurannya itu nggak beda. Tapi kalau di Photoshop ini tinggal langsung drag aja, nggak usah dipencet sih. Karena kalau ditekan save dia bakal transformnya bakal aktif. Jadi bisa bisa kayak gini. Oke. This your knowledge starting from your seleksi atas. Oke, tadi kita masuk pada clipping max ya, membentuk sebuah foto di dalam sebuah shape. Teman-teman klik shift untuk dia square lebih apa ya, lebih square, lebih bentuknya itu sempurna, lingkaran yang sempurna. Saya loading dulu. Sorry. Press lagi Photoshopnya. Ya, teknis-teknis kayak gini nih yang kadang nggak kita harapkan. Cuma gimana lagi? Sebentar, tunggu dulu. Santai, enjoy. Ya, saya tutup dulu deh kerjaan saya. Kayaknya bikin berat. Oke, saya tutup dulu food catalog. Yes. Bentar ya. Ini biar nggak crash lagi, nggak tutup lagi, nggak ketutup lagi. Saya save dulu yang ini. Warna. Oke, ini enggak usah. Tunggu ya, alar. Kita oke. Nah, oke, ini mungkin lebih nyaman nanti. Wah, kita balik lagi. Oke. Iya, banyak kendala. Karena Teams itu ngabisin RAM, kalau teman-teman tahu. Jadi aplikasi yang lainnya itu agak suram kalau dibuka. Ya, segini aja ini kita contoh aja. Oke, yang ini kita tutup juga WhatsApp.
Tadi kita mau clipping max ya. Oke, bentuknya square, saya ulangi lagi ya supaya cepat, langsung aja. Nah, cara mengubah apa namanya si shape ini warnanya. Oh, udah ke share belum? Belum ya? Belum, Mas. Oh, sorry. Nah, udah kelihatan ya. Cara kita masukin foto dulu aja deh. Nanti sambil jalan sambil tahu cara ngubah ininya kayak gimana. Oke, ini buat lingkaran dulu teman-teman, lingkaran sempurna. Terus masukin foto pembicara. Misal pembicaranya adalah ya saya sendiri, misal. Teman-teman bisa drag filenya, terus drag langsung ke workspace teman-teman. Nah, di sini kan ada dua ya, ada dua shape berarti kan. Sorry, ada dua layer, ada foto dan juga ada shape teman-teman. Caranya gimana? Cara untuk bisa foto ini masuk ke lingkaran ini namanya metodenya clipping mouse. Jadi klik kanan di layer, gampang ya kalau di ini. Jadi cuman klik kanan. Nah, di sini ada create clipping max. Jadi create clipping max ini bakal apa ya, masuk ke clipping. Jadi masuk ke shape di layer bawahnya gitu. Jadi kalau apa namanya foto ini masuk di bawah layarnya adalah reach your ini, berarti foto ini bakal nge-clipping mask-nya ke kata-kata ini. Jadi bukan ke ellipse ini. Jadi posisikan foto ini di atas dari shape atau lingkaran yang teman-teman mau bikin clipping mask kayak gitu. Nah, caranya tinggal klik kanan terus create clipping mask. Nah, nanti kan bentuknya kayak gini. Terus tinggal sesuaiin aja. Tinggal sesuai keinginan teman-teman. Mohon maaf, Oke, Mas. langsung gimana? Diulang, Mas. Oke, saya ulang ya. Oke, ini kan teman-teman cara pertamanya bikin shape-nya dulu, bikin shape-nya dari icon ellipse tool atau teman-teman silahkan tekan U. Nah, terus masukin gambar teman-teman dari folder teman-teman. Jadi masukin gambar ini folder, langsung drag aja, bisa langsung masuk. Kalau dulu nggak langsung masuk ya, kalau dulu masuknya ke apa namanya, ke workspace yang baru. Cuman Photoshop 2019 ke atas sudah bisa. Jadi langsung masuk ke workspace yang teman-teman inginkan. Nah, bentuknya nanti kan kayak gini teman-teman. Untuk masuk ke clipping max sesuai yang shape yang teman-teman inginkan, itu tinggal diklik kanan di layer foto teman-teman. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini layer foto nih. Karena ketika teman-teman klik ini dia aktif fotonya gitu. Oke, klik kanan, tinggal masuk ke create clipping max. Jadi clipping max ini adalah ya untuk di crop sesuai dengan bentuk masking kalian. Masking kalian pengennya shape-nya bentuknya lingkaran atau kotak, itu terserah teman-teman. Nah, ya udah tinggal teman-teman apa namanya, sesuaikan gitu teman-teman. Jadi klik kanan, create clipping max, langsung masuk ke ini, ke shape yang bawahnya ya. Ingat, shape-nya itu bawahnya dari fotonya. Jangan shape yang bawahnya itu mungkin teman-teman adalah tipografinya, itu nggak masuk, nggak bisa, susah. Nah, terus kalau udah kayak gini, ini kan belum disesuaikan ya teman-teman. Ya tinggal klik fotonya aja, terus sesuaikan. Turunin. Oke. Terus kalau semisal kayak gini kan kelihatannya kecil, tinggal klik ALT, terus zoom aja. Supaya kelihatannya lebih enak nyesuainya. Kayak ini kan masih ada space. Nah, oke, bisa lebih enak. Oke. Oh, fotonya kayaknya terbalik, Kak. Fotonya terbalik. Oke, kalau fotonya terbalik, teman-teman bisa di flip rotation. Sorry. Ini kita kasih nama dulu deh. Supaya teman-teman tahu. Foto pembicara. Nah, jangan lupa juga teman-teman, kalau semisal lebih mudahnya,
setiap layer ini teman-teman kasih judul supaya nggak lupa. Kebiasaan buruk saya ngedit itu kadang layernya nggak di grup atau dikasih judul gitu. Jadi kalau nyari mau ada yang salah mau benerin lagi gitu, nyarinya agak memakan waktu. Nah, ini pengen dibalik ke arah sana karena kita pengen naruh si kita pengen naruh si shape ini di kanan gitu, di sebelah sini gitu kan. Kalau dia miringnya ke sana kayaknya nggak elok dilihatnya. Caranya seperti apa ya? Di sini ada icon edit. Di sini ada icon edit. Nah, di sini ada transform, teman-teman. Terus flip horizontal. Kalau vertikal itu nanti flipnya dari yang bentuknya kayak gini nanti orangnya jadi kebalik. Kita pakainya horizontal. Jadi kayak baliknya ke kiri gitu. Ke kiri dan kanan. Oke. Transform flip horizontal. Nah, kan langsung ngebalik ini. Oke, terus cara mindahinnya gimana? Mindahinnya karena kalau teman-teman mindahin ini pasti yang terpindah itu fotonya, teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman harus bisa gabungin dua layer itu. Move tool. Ya, ini nggak aktif move toolnya karena nggak bisa dipindahin. Aduh. Nah, kalau dipindahin kayak gini kan dia bakal yang terpindah fotonya, teman-teman. Caranya untuk mindahin clipping max ini, teman-teman harus dua layer ini itu harus di-link-kan. Jadi saling terhubung supaya mindahinnya gampang gitu. Bisa teman-teman apa namanya? Klik shift terus apa namanya? Dua layer ini diseleksi lah dua-duanya. Shift terus klik yang ellipse, shift untuk layer yang selanjutnya itu kan terpilih dua layer ya, teman-teman. Saya ulangi, klik shift, ini kan terpilih, terus klik shift, tekan, terus klik lagi foto pembicaranya. Nah, ini bisa dipindahin. Aduh. Nah, ini kan bisa dipindahin, gitu kan. Tapi teman-teman nggak bisa, semisal udah nggak bisa otomatis gitu. Jadi harus cara kayak gini kan lama ya, teman-teman. Teman-teman kalian silahkan klik seleksi juga ini dua layer ini. Terus klik kanan. Di sini ada yang namanya link layer. Jadi dua layer itu saling terhubung. Sehingga ketika memindahkan sesuatu, itu dua layer itu dua ilustrasi yang teman-teman buat itu saling terhubung. Nah, ada icon kayak gini, teman-teman. Jadi saling terhubung. Oke? Nah, jadi pas pindahin gampang walaupun teman-teman kliknya cuman foto pembicara gitu kan. Ini pindahinnya gampang. Terus kecilinya juga gampang. Gitu ya. Atau cara mudahnya ini kita nonaktifkan dulu. Kalau mau dinonaktifkan seleksi lagi dua-duanya, terus unlink gitu ya. Oke, kita masuk ini lagi di klik kanan link layer. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum jauh? Ini untuk clipping max. Ada lagi yang mau ditanyain? Sampai sini dulu. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kayaknya nggak ada. Nah, ini kan ada shape. Oke, ya. Ada nggak? Belum ada. Oke. Nah, ini kan ada shape lagi ya, teman-teman. Ada bentuk lingkaran lagi di luarnya. Teman-teman kalau mau apa namanya bikin kayak gini lagi, dari mana sih? Caranya adalah bikin aja satu lagi ellipse tool. Mudahnya seperti itu, terus disesuaikan yang sesuai keinginan teman-teman. Bikin layer baru, jangan lupa ini jangan layer yang masuk ke clipping max. Nah, layer yang nggak ada ini ya, nggak ada icon panah kayak gini. Takutnya teman-teman bikin layer baru di atas ini berarti layer ini juga ke clipping juga. Jadi masuk ke clipping max yang teman-teman buat untuk ellipse 1 ini. Jadi buatlah di atasnya. Nah, supaya nggak tertukar, teman-teman juga bisa
menseleksi 2 layer ini. Nah, ini kan udah diseleksi. Terus CTRL-G untuk bisa bikin grup. Jadi bikin satu grup di sini tulis aja clipping max pembicara 1 gitu. Enggak tertukar. Nah, kita buat ini lagi layer bawahnya. Oke, masuk ellipse tool terus buat lagi. Sorry, nge-lag. Oh, MG. Ya Allah. Wah, sorry ya. Kayaknya kita harus nge-save. Semoga ke-save. Harus tutup apa lagi ya? Oh, oke, udah ke-save. Ini saya share screen lagi. Tadi kita buat grup. Kita cepat aja. Caranya buat grup udah ngerti kan ya? Grup di layer. Gitu. Ya, kita buat. Gitu. Ini udah kebuat grup. Ini tadi kan untuk memflipnya kita edit terus transform terus masuk ke flip horizontal ya. Kita save dulu editingnya supaya kalau misal crash lagi nggak hilang hasilnya. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah gimana caranya buat outer line belakangnya ini. Ya, cara pertama mungkin teman-teman bisa pakai ini. Jadi bikin bentuknya lagi, shape-nya lagi. Kok klik oke. Bikin bentuk shape-nya lagi, terus disesuaikan inginnya sebesar apa gitu. Lingkarannya nggak sempurna deh. Sorry, nge-lag. Oke, kita ulangi. Bikin bentuknya lagi teman-teman, sesuai ukuran, sesuai keinginan teman-teman. Nah, ini kan di layer atas. Untuk menyesuaikannya, teman-teman drag ke bawah. Jadi di bawah dari layer C ini, grup yang pertama itu. Nah, terus sesuaikan aja. Kalau teman-teman sesuaikan, mungkin di drag kayak gini kan dia bentuknya aneh ya teman-teman. Makanya cara menyesuaikan untuk dia tuh jadi memperbesar kayak memperbesar atau memperkecilnya itu bentuknya nggak berubah gitu dari titik poin tengahnya. Teman-teman bisa klik shift sama alt berbarengan di hold, terus ya udah dikecilin dan perbesar aja sesuai sepasnya teman-teman. Nah, ini kan pas ya, jadi ngecilinnya nggak ke kanan atau ke kiri. Ini kita masukin ke grup 1 supaya masuk ke ellipse juga. Nah, terus kita buat semuanya ini saling terhubung, link layer, jadi pas dipindah-pindah gampang. Oke, ini satu, cuman mungkin warnanya kalau putih kurang menarik ya teman. Jadi cara ngubahnya adalah warnanya. Kalau udah kayak gini gampang, teman-teman bisa masuk properti
shape di sini, ini ada properties namanya. Atau masuk ke Windows kalau di sininya nggak ada, masuk ke properties nanti muncul icon ini gitu. Atau kalau mau cara mudahnya, ini kan untuk ngubah desain dari shape-nya. Tapi kita cuma mau merubah warnanya. Nah, teman-teman silahkan klik 2 kali dari layer ini. Layer ellipse 2 ini. Klik 2 kali, nanti color picker-nya muncul. Nah, kita kan mau pakai color yang ini aja ya, sorry ini. Kita pakai yang warna hijau. Sesuai tema dari hurufnya warna hijau. Di paste aja kode warnanya, terus klik OK. Setelah dilihat kayaknya nggak bagus ya, karena warnanya kan gelap, malah masuk ke background warna fotonya. Udah kita ganti warna aja, mungkin jadi warna ini. Coba lagi, klik kiri di sini 2 kali di layernya, nanti muncul color picker-nya. Terus masukin kode warnanya, nanti dia berubah. Ya biar terang mungkin ya. Oke, ini untuk membentuk outline dari apa namanya shape-nya sendiri, dari clipping mask yang kita buat tadi. Selanjutnya, kalau teman-teman mau bikin tulisannya, Kak ini tulisannya menyatu dengan shape-nya gitu, lingkarannya, jadi kelihatannya bagus lah, nggak di atas speaker gitu kan. Di sini kan mungkin bisa di atas, cuman kurang bagus ya. Nah, cara buat tulisan ini kayak gimana? Caranya adalah teman-teman masuk icon tipografi ini, jangan lupa pilihnya yang horizontal type tool ya, jangan vertikal. Ataupun vertical type max atau horizontal type max, jangan yang ada max-nya, jadi pilihnya yang horizontal type tool. Nah, kita perbesar dulu. Caranya seperti apa? Teman-teman silakan pilih, deketin icon, double klik. Ini dibuka dulu ya link layernya. Nah, kalau jangan sampai terlink ya, jangan dulu kalian linkkan dengan layer atasnya, karena kalau teman-teman linkkan jadi semuanya itu terseleksi nanti, nggak bisa pakai metode yang tadi. Oke, caranya gimana supaya hurufnya itu bisa mengikuti dari shape-nya? Teman-teman silakan pilih horizontal type tool, bisa diklik kanan ya, horizontal type tool. Nah, arahkan si apa namanya kursornya ini ke arah line luarnya dari shape-nya. Jadi kan berubah ya ikonnya tuh. Berubah, kursornya berubah langsung. Ada kayak titik-titik naik turun gitu. Oke. Tinggal diklik aja. Nah, ini dia langsung terbentuk gitu. Ini bentuknya kan kayak gini, tinggal hapus saja sesuai teman-teman pengennya kalimat apa. Berarti speaker. Kan. Cara memperbesarnya atau memperkecilnya gimana? Sama kayak teks pada umumnya, klik yang di sini, terus gedein, kecilin. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak ini teksnya nyambung sama shape-nya, jadi kelihatannya nggak bagus. Oke, teman-teman bisa pilih bisa diatur lewat sini, lewat apa namanya, diatur dari ininya langsung, atau teman-teman bisa pilih, kayaknya ini bisa. Sorry, sebentar, saya lupa. Ya, sebetulnya bisa teman-teman pakai ini. Jadi langsung diatur aja sendiri, karena ini sudah menyesuaikan line-nya gitu. Oke, atau mungkin bisa di spasi. Oh, oke. Nah, ini ada pengaturan ininya untuk mengubah
kanan kirinya teks gitu. Nah, ini kan ada icon ini teman-teman. Ini teman-teman bisa ubah kayak pencet. Nah, ini bisa ubah apa namanya kayak kanan kirinya, terus atas bawahnya, terus teman-teman perbesar gitu-gitu. Nah, jadi cara ubahnya kalau semisal mau ke atas, klik CTRL, klik chat. Sebentar kita aktifin dulu, teman-teman klik 2 kali. Terus teman-teman silahkan klik CTRL untuk mengaktifkan free transformnya gitu. Nah, klik CTRL nanti kan aktif ya. Jadi kalau teman-teman, saya ulangi, kalau teman-teman klik ini 2 kali, hurufnya kan aktif untuk bisa diubah. Tapi teman-teman juga klik CTRL untuk bisa mengubah ukuran apa ya, bentuk posisi dari hurufnya sendiri. Nah, misal ini teman-teman mau posisinya di sini atau mau diganti agak belakangan, ya mau di sebelah tengah atau sebelah kiri. Kita kan pakainya kayak contoh yang sebelumnya. Ini kita ganti dulu deh ini. Hmm. Kita ganti dulu hurufnya. Open. Pakai yang medium. Dan tidak. Nah, teman-teman bisa jauh jaraknya ini bisa tekan. Tadi kan segini ya teman-teman. Kan ini masuk pada shape-nya. Bisa klik CTRL. Ini nanti aktif transformnya. Klik ALT juga untuk pembesarannya itu bisa menyesuaikan dengan buletannya ini. Apa namanya? Shape-nya ini. Jadi nggak keluar dari shape-nya. Gitu teman-teman. Jadi tadi apa? Aktifin dulu. Klik CTRL. Terus klik ALT. Terus bisa pembesaran. Klik yang ini nih. Nah, itu bisa diperjauh atau diperdekat berarti nanti diperdekat, diperjauh aja sesuai keinginan, segini berarti. Nah, terus cara bolak-balikinnya gimana? Ini masih saya hold aja CTRL sama ALT. Kali CTRL doang, terus teman-teman silahkan rubah aja sesuai keinginan. Oke. Oke, tinggal klik oke, langsung terbentuk speaker. Oke. Ya, sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau diulang? Kalau mau diulang, boleh ini kasih tahu aja. Kak, saya masih bingung sebelah sini. Oh, udah ngerti semua? Oke, saya harap mungkin ngerti ya. Oke, kita ambil font di sini. Warna fontnya. Oke, warna fontnya udah ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aduh, klik terus. Link layer. Supaya bisa kita ubah-ubah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Sepertinya belum ada. Oke. Nah, untuk buat dua apa namanya, dua objek ini, teman-teman sama kayak tadi, tinggal klik ALT, terus drag aja. Jadinya gampang, lebih mudah gitu. Speakernya kan kelihatannya lebih gede daripada moderatornya. Udah.
buat lagi. Nanti tinggal teman-teman tulis moderator. Nah, di sini, sorry, ini speaker ya. Terus ini moderatornya. Kita pakai 2 foto yang sama aja ya, karena overall semuanya sama soalnya. Moderator. Bikinnya juga sama kan, dua ini sama. Ini kita sesuaikan. Ya, sesuaikan. Oke. Gini gampang ya, teman-teman bisa paham ya. Terus cara buat ini gimana? Cara buat si shape ini. Aduh, sorry. Cara buatnya adalah gampang, tinggal masuk ke ini aja, ke rounded. Nah, atau teman-teman juga bisa pakai rectangle. Rectangle tool untuk membentuk sebuah persegi. Oke, tinggal diatur aja. Kita pakai warna ini. Oh, sorry. Kita pakai warna ini. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan. Nah, kan? Berarti posisinya ini di sini. Oke. Ya, tinggal disesuaikan. Ini ujung-ujungnya ini kotak, gimana caranya supaya lebih melingkar? Tinggal masuk properties. Ini kalau misalnya nggak ada icon-icon yang kayak gini, teman-teman bisa cari di sini ya. Ini namanya properties. Nanti cari di Windows, tinggal aktifin. Nah, ini ada apa ya, bentuk ujung-ujungnya kayak gini. Ini ada bentuk ujung-ujungnya ya. Nah, caranya tinggal digeser aja, di drag, ditekan, di hold, drag. Nah, ini bakal lebih melingkar. Atau pengennya teman-teman agak lebih nggak terlalu melingkar, ya berarti kayak gini. Nah, icon ini untuk ketika teman-teman mau menyamakan semuanya gitu. Ini link, jadi sama kayak fungsinya link di layer. Jadi kalau nggak diaktifkan, ini memperbesarnya cuman bagian si ininya aja, sudut sebelah kanan ini. Teman-teman bisa lihat kan di sini. Nah, sudut cuman ininya doang, sudut yang diperbesar gitu. Tapi kita nggak pakai itu supaya semua bentuknya sama. Kita pakainya yang link satu sama lain gitu. Oke. Kayaknya tadi ada yang namanya ini ya, apa namanya, shadow, tapi shadownya warnanya bukan hitam. Gimana caranya? Caranya sama, kita pakai shadow. Kita pakai shadow lagi, masuk ke sini, blending option, terus masuk ke drop shadow. Tinggal tentuin warnanya, teman-teman. Ya, masuk ke drop shadow. Nah, drop shadow-nya ini tinggal tentuin warnanya, mau warna apa. Contohnya, oh teman-teman pengennya warnanya kayak gini, warnanya kuning kayak gini. Udah, silakan teman-teman pilih warna kuning. Oke, nanti dia bakal terbentuk warna kuning. Kelihatannya kurang jelas kan teman-teman. Makanya opacity-nya ditebelin dan juga size-nya dikecilin. Tinggal distance-nya dijauhin juga. Terus angle-nya teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, kan lebih enak kelihatannya kalau sekarang kan. Oke, spreadnya terserah mau dimainin atau enggak, karena ketika size-nya udah kecil, spreadnya itu agak nggak berfungsi lah misalnya kayak gitu. Kecuali size-nya perbesar, spreadnya ini bisa kita atur. Oke. Nah, karena size-nya juga kecil, spreadnya juga kita kecilin supaya lebih jelas. Distance-nya 18 pixel. Nah, ini settingan. Kelap-kelip ya kalau di teman-teman. Oke. Izin Mas. Gimana? Untuk waktu materinya kurang 5 menit lagi, Mas. Oh iya. Oke. Terus kita paste juga ke sini. Tinggal klik lagi, terus tinggal tulis moderator gitu kan. Terus tinggal masukin
kalimat-kalimat ini juga sama tipografi kayak tadi udah. Nah, ini kan bentuknya kalau teman-teman tahu bentuknya bukan bentuk-bentuk geometri yang kita kira ya. Teman-teman sebetulnya bisa pakai yang namanya pen tool di sini. Pen tool. Nah, ini teman-teman bisa sesuka hati buat bentuk yang teman-teman inginkan. Kita buat layer baru aja. Nah, misal ya, buatnya kayak gini. Atau teman-teman buat dulu kotak di sini. Oh, sorry. Nah, teman-teman buat dulu square-nya di sini, kotak di sini. Oke. Nah, kalau udah kebentuk kotak kayak gini, teman-teman silahkan klik Paint Tool. Pen Tool. Nah, terus bisa menambahkan Pen Tool. Kliknya yang ini ya, teman-teman. Add yang apa sih? Aduh. Nah, add anchor point tool. Jadi ini untuk menambahkan tool, point toolnya. Jadi, nah kalau teman-teman drag ke sini kan dia ada berubah ya. Tuh kursornya berubah. Ini untuk menambahkan tool karena yang tadinya si tool ini adalah cuma 4 titik 1 2 3 4 nih titik-titik yang putih ini. Nah, ketika kita tambahkan ini ada titik baru di sini. Nah, sehingga teman-teman bisa merubah sesuka hati teman-teman. Tinggal diubah aja. Misal mau kayak gini bentuknya, ya silahkan sesuka hati teman-teman. Mau ditambahin lagi, oh ini agak kurang misal. Ya itu sesuka hati teman-teman. Ya kita bentuk sederhana aja ya kayak gini ya, bergelombang. Oke, terus di klik oke di sini. Atau mungkin mau persis sama kayak gini. Oh, ini bentuknya agak apa ya, kayak mengendap gitu. Nah, ini kan ini juga bisa. Tinggal teman-teman klik ALT, tahan ALT-nya, tarik. Nah, terus klik bukan ALT. Nah, ini klik 2 kali. Oh, sorry, bukan pakai yang tambah. Teman-teman pakainya kalau mau kayak gitu free transform. Ntar saya coba dulu, saya juga lupa tools-toolsnya. Oh, oke. Ya, teman-teman pakainya ini Curva tool. Jadi ketika teman-teman klik nanti di sini kita bikin ini baru, teman-teman klik ALT, terus klik 2 kali. Sorry, klik sekali. Nah, nantinya dia nggak mengikuti pola gelombang yang kita inginkan. Jadi tools ini titik ini nanti bakal ngikutin garis lurus gitu. Tapi kalau mau balikin lagi, tinggal klik lagi. Ditekan ALT-nya, klik lagi di poin itu, nanti dia kembali lagi. Nah, tadi kursornya apa? ALT, klik titiknya. Tapi teman-teman pakainya yang ini ya, ingat. Pakainya yang Curva tool. Pakainya Curva tool. Oke. Nah, ditekan ALT, klik. Oke. Terus tinggal menyesuaikan. Ini tinggal teman-teman sesuaikan. Di sini juga disesuaikan. Ini, oh sorry. Ubah pakai pen tool. Agak susah ya. Nah, terus teman-teman tinggal sesuaikan di sini. Agak nge-lag jadi ya ke Curva tool.
Ya, tinggal teman-teman sesuaikan, ini hapus, ini udah disesuaikan. Hapus saja. Lebih kayak gitulah. Tinggal nanti teman-teman atur apa namanya, keseimbangannya, tinggal diatur. Atau mau teman-teman pakai fitur ruler, di sini masuk ke view untuk penggaris kayak gitu, terus klik ruler. Nah, tinggal di drag kalau misalnya teman-teman pengen lebih lurus, di drag ininya apa namanya, penggarisnya. Nah, tinggal disesuaikan penggarisnya. Kalau misal kurang, ini kan kurang lurus ya, berarti nanti disesuaikan. Disesuaikan supaya lebih lurus, disesuaikan aja. Ya, kayak kurang lebih kayak gitu nanti. Nah, baru ini kan udah bentuk shape teman-teman, silakan nanti ubah aja warnanya. Ubah warnanya, diklik di sini 2 kali di layernya, terus silakan diubah warnanya. Oke, warnanya coba ini. Gitulah pokoknya ya. Kurang lebih kayak gitu bikinnya. Karena tekniknya semuanya hampir sama. Buat bikin ini, waktunya berapa menit lagi? Sorry. Klik terus. Oh iya Mas, waktunya udah habis Mas. Oh, udah habis, oke. Iya. Nah, ini cara mengubahnya. Terus ini gampang, ini sama tekniknya pakai shape. Terus ini icon-icon tinggal masukin. Terus cara mengubah opacity-nya, oke, satu lagi deh. Ini kan mungkin terlihatnya terang banget gitu. Cara ngurangin lebih transparan, di sini ada opacity, ini ada fill, teman-teman. Tinggal teman-teman kurangin aja opacity-nya. Jadi dia lebih arah ini. Ya, silakan coba tools-toolsnya di sini. Ada banyak settingan ya. Ini untuk memilih. Jadi kalau mencari beberapa objek, misal objeknya adalah gambar. Jadi yang terpilih kalau diklik ini, nanti yang terpilih adalah objek-objek kayak gambar atau bentuk shape gitu untuk layer. Nah, filter atau pixel layer ini untuk difilter jadi layernya yang kelihatan nanti. Jadi teman-teman mau seleksi layernya nanti lebih gampang. Ini enggak terlalu penting. Terus fungsi-fungsi ini biasanya digunain cuman lock, atau mungkin yang digunain adalah ini. Tapi ini juga enggak sama kayak fitur lock. Jadi teman-teman, jadi kalau di sini misalnya ini ada namanya lock position, jadi untuk mengunci posisi. Tapi kalau ini mengunci semuanya gitu. Jadi biasanya orang pakainya langsung icon ini gitu untuk mengunci ini supaya nggak bisa diubah. Terus filter ini teman-teman juga bisa, misal pengen ininya apa namanya, shape-nya agak blur gitu. Shape-nya pengen agak blur, di sini filter ada banyak teman-teman. Ada blur gallery, blur. Nah, tinggal biasanya pakainya di motion blur. Nah, karena ini bentuknya shape, belum objek, teman-teman bisa ganti ini dulu ke smart object. Nah, ini ada pilihan banyak kan, teman-teman. Silahkan di-convert ininya dulu ke smart object. Smart object ada apa sih? Smart object itu nanti bentuknya kayak gambar gitu. Formatnya itu jadi gambar. Sehingga teman-teman kalau mau masuk filter, filter kan dia fungsinya untuk gambar biasanya kan. Jadi buat bentuk kayak shape kayak gitu-gitu nggak masuk. Nah, kalau udah di convert itu kan blurnya bisa digunakan. Oke, tinggal masuk blur aja. Like, sorry. Oke, crash. Kalau dia emang kayaknya udah suruh beres. Kayak gitu kurang lebih untuk membuat poster. Overall kayak gitu teman-teman. Kalau misal teman-teman mau buat postingan juga kurang lebih sama kayak gitu.
Kalau mau seleksi, kemarin juga udah dijelasin cara seleksi gambarnya seperti apa. Bisa pakai pen tool juga kayak tadi, bentuk polanya sesuai hati teman-teman, baru pilih ke selection max, nanti bakal terseleksi. Ya, kurang lebih kayak gitu lah. Karena waktunya sedikit, saya bisa jelasin mungkin singkatnya seperti itu. Itu adalah dasar-dasar yang biasa digunain orang bikin poster atau bikin apapun itu. Kalau mau ubah, ini sedikit lagi tambahan, kalau mau ubah kayak drop shadow atau inner glow, atau mau outer glow, atau mungkin di misal teman-teman bisa lihat ya, kalau di sekeliling kayak pembicaranya itu ada garis putihnya itu. Jadi kayak foto terus ada garis putihnya. Itu juga masuknya di blending option. Itu ada stroke namanya. Tinggal digede kecilin, itu nanti terbuat kayak outer, kayak apa ya? Outer line lah. Jadi line luar dari sini. Gitulah pokoknya. Ada banyak sebetulnya, tapi karena kita waktunya sedikit, ya teman-teman kalau mau nanya di luar ini juga boleh tanya aja. Gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Mas Aditya Ansori. Luar biasa sekali ya, maksudnya tentang pengetahuannya tentang desain. Mungkin untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing juga, mungkin ada yang mungkin sudah bikin, bisa disampaikan. Kita kasih waktu hingga pukul 10 lebih 3. Oke, teman-teman yang mau nanya, Kak, saya punya contoh nih, cara bikin ini tuh kayak gimana ya? Ngomong aja, nggak apa-apa. Nanti kita bedah gitu. Kalau kalau mungkin waktunya cukup, saya jawab, mungkin kita bisa bedah. Ya, poin-poinnya aja yang saya jelasin step by step-nya kayak gimana. Oke, siap. Silahkan. Ini pakai Photoshop. Kalau Canva itu lebih mudah, bahkan ada tinggal teman-teman masukin kayak apa ya? Kalau di Canva itu namanya bentuk, ya pokoknya bisa masukin bentuk foto ke bentuk yang teman-teman pengenin gitu. Itu kan ada di elemennya itu. Tinggal langsung masukin, itu mudah banget kalau Canva. Makanya saya jelasin Photoshop karena ada beberapa kayak di Canva itu mungkin efek kayak di shadow atau yang lainnya ya ada sih, cuman Tidak seakurat. betul, tidak se-expert dari Photoshop. Nah, di Canva itu kan nggak ada kayak inner glow, nggak tahu deh. Pokoknya ada beberapa, banyak sih efek yang nggak bisa dilakuin oleh Canva. Makanya di Photoshop kurang lebih kayak gitu. Canva itu lebih mudah banget Canva. Dulu zaman saya itu nggak ada Canva, makanya semuanya lewatnya Photoshop, atau kalau di HP ya PicsArt. Ya. Saya sambil cerita, teman-teman boleh raise hand kalau mau nanya, atau misal cari-cari referensi dulu terus tanyakan ke saya, nggak apa-apa. Oke, masih. Oh, ada Siti Rahmawati, ada Faris Arika. Oke, boleh, silahkan. Baik, boleh dari Kak Siti Rahmawati, bisa on mic. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya mau nanya Kak, untuk pengaplikasian overlays di Photoshop itu gimana ya Kak? Sama ini Kak, buat yang kayak gini. Saya izin share screen boleh nggak Kak? Boleh, silahkan. Supaya saya juga tahu. Soalnya ada beberapa istilah yang juga saya nggak ngerti. Iya Kak, ini udah terlihat belum Kak? Iya.
ya ini kan ada overlay yang gini kan Kak, yang titik-titik ini. Itu kalau di Ya. Photoshop itu gimana? Terus yang bikin ini Kak, yang ini objek yang di bawah itu kan kayak bertumpuk-tumpuk gitu kan Kak. Terus ada shadingnya gitu. Itu gimana ya Kak? Ya. Terima Ya. kasih. Saya buka Photoshop ya. Cara buat titik-titiknya. Ini saya share screen. Ini singkat aja ya. Saya jelasin stepnya. Soalnya kalau bikin persis kayak gitu bakal lama. Oke, itu namanya ini. Udah kelihatan belum? Sorry. Sudah, Mas. Udah ya. Ini masuk pen tool dulu teman-teman. Jadi pen tool untuk membentuk shape yang lebih bukan shape. Ini kan kalau teman-teman pakainya apa sih namanya? Elliptical tools ini shape-nya cuman kayak gini aja. Atau mungkin custom shape tool, ya custom shape tool cuman ada ini aja bentuk-bentuknya yang kayak gini. Nah, nggak bisa kita tentuin gitu bentuk-bentuknya. Kalau mau teman-teman tentuin bentuk-bentuknya sendiri ya teman-teman harus pakai pen tool, gambar sendiri. Misal gambar sendiri kayak gini-gini ya. Ya, saya kalau bikin ini nanti bakal lama jadi kita pakai yang contoh simpel aja. Pakainya yang ini ya. Ini kan bentuknya udah agak sorry, jangan pakai yang panah, pakainya yang ini. Nah, ini kan bentuknya udah agak abstrak gitu kan ya. Nah, terus saya timpa lagi kita bikin layer. Nah, cara bertumpuk-tumpuk itu teman-teman nanti atur aja layernya. Atur layernya masing-masing. Jadi ini nanti saya copy lagi CTRL-V. Nah, ini warnanya kan agak beda ya. Kita bedain warnanya supaya kelihatan jelas perbedaannya. Nah, ini warnanya beda kan. Ya, nanti kurang lebih kayak gini. Ini bentuk layernya itu nanti saling bertumpuk supaya kelihatan. Nah, terus gimana caranya ada kayak shadow-nya di dalam, bukan di luar. Itu masuk ke blending option, teman-teman. Klik kanan di shape yang teman-teman inginkan. Klik kanan, terus blending option. Nah, di blending option ini silakan teman-teman pilih yang inner shadow. Kalau drop shadow itu di luar. Ini saya sorry. Nah, ini saya kasih tahu ya. Drop shadow itu nah, kelihatan jelas ya. Saya atur size-nya deh. Nah, drop shadow itu shadow yang ada di luar. Tapi kalau teman-teman pilihnya inner shadow itu shadow yang nanti ada di dalam. Kita pilih warna shadow-nya hitam supaya kelihatan. Nah, silakan tinggal, oh sorry, malah inner glow, inner shadow. Nah, kelihatan ya, jelas ya. Tinggal opacity-nya atur. Jadi shadow-nya itu di dalam. Kayak gitu. Atau mau atur warna shadow-nya adalah biru. Tinggal atur aja biru gitu kan. Atur size-nya, atur ininya. Itu untuk pertanyaan gimana caranya ada apa ya, shadow di dalamnya. Kita coba satu-satu. Pokoknya teman-teman silahkan coba satu-satu ini. Ini ada fungsinya masing. Inner glow itu teman-teman kalau semisal dia tuh inner itu kan kayak bercahaya lah istilahnya kayak gitu. Jadi cahayanya juga dari dalam. Ini bentuknya jangan screen, kita multiple aja. Ini noise-nya kita turunin, opacity-nya kita naikin, size-nya kita naikin. Ini juga hampir sama kayak si apa namanya, inner shadow. Tapi inner glow ini dia nggak bisa diatur. Kalau inner shadow teman-teman bisa atur angle-nya. Nah, angle-nya mau dari mana sih? Angle-nya mau dari mana? Karena shadow itu kan kayak misal teman-teman berdiri, cahaya matahari dari belakang, shadow-nya berarti kan di depan muka kita gitu kan. Terus shadow itu bayangan ya. Jadi ini kalau misal teman-teman nggak tahu. Nah, terus kalau misal dari kiri gitu-gitu itu angle. Tapi kalau di inner glow itu semuanya. Jadi nggak ada yang namanya angle. Jadi semuanya itu bisa terbentuk shadow glow-nya gitu. Itu. Terus gimana caranya apa namanya ada titik-titiknya. Teman-teman sebetulnya harus cari ini dulu. Kayak overlay.
Ya kalau disebutin tadi overlay gitu kan, ya overlay, download misal yang bentuknya titik-titik, terus nanti teman-teman pilih clipping max. Gitu, nanti pilih clipping max, tinggal diatur di sini kan ada create clipping max, terus nanti tinggal diatur blending optionnya. Contohnya gini, aduh, ada ini enggak ya? Ya pokoknya misal saya kasih overlay inilah, taruh kain gitu. Ini kain kan. Nah di blending optionnya ini nanti kita clipping max dulu, jangan lupa kita clipping max. Salah, ini bawah layer mana? Oh salah layer. Sorry, ini tadi layer mana dah? Di sini. Oke, shoot 1. Nah ini kita clipping max dulu. Nah kan udah terbentuk kayak gini ya. Tapi opacity-nya nanti diturunin, agak diturunin supaya teman-teman tahu. Nah terus di sini teman-teman pilih blending option lagi. Blending option, terus nanti pilihnya blend mode-nya jangan yang normal, tapi yang screen atau lighten atau apa, nanti mereka nanti menyesuaikan sendiri. Jadi background dari si titik-titiknya itu nanti bakal kelihatan. Nah tinggal diatur di sini apa overlay, apa nanti bentuknya screen gitu atau bentuknya nanti, karena ini saya pakai overlay-nya kain jadi kelihatannya semuanya gitu kan. Tapi kalau pakai titik-titik nanti dia bakal lebih menyatu. Atau nanti pakainya multiple gitu kan, menyatu dengan warna si shape-nya. Kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Itu step by step-nya. Jadi kenapa harus pakai clipping max? Karena overlay-nya ini bakal ngikutin si shape-nya sendiri. Tuh, nanti bakal ngikutin. Jadi titik-titiknya itu nggak keluar sampai sini. Itu gunanya clipping max. Sangat sering digunakan untuk editing. Nah, terus nanti tinggal diklik yang layer ini, tinggal di blending option. Blending optionnya jangan pilih yang bawahnya, tapi blending option dari shape, dari stylenya ini, si ininya. Jadi nggak dipilih yang bawahnya ya, pilihnya yang blending option ini, atau kalau ini pakainya style buat pattern. Di blending optionnya ini, terus pilih di blend mode-nya, tinggal diatur sesuka hati. Yang lebih cocok yang mana? Gitu, itu caranya. Ngerti nggak? Atau kecepatan jelasinnya? Ya Kak, bisa dimengerti. Terima Oke. kasih. Oh ini nih, satu lagi nanyanya lewat chat. Saya baca aja ya. Saya panggilnya Saifullah Al-Fatah, ini apa? Fatah. Iya. Oke, saya baca aja nih Fatah. Selamat siang, mohon maaf sebelumnya mohon maaf bertanya di meeting chat terkait spesifikasi laptop untuk Photoshop atau grafis seperti Illustrator dan lain itu, baiknya mengutamakan laptop yang Nvidia-nya mengutamakan yang storage-nya besar. Oke. Ya. Teman-teman, saya basic pakai laptopnya itu laptop 6 juta, 7 jutaan kalau nggak salah. Saya beli 7 juta. Spesifikasinya apa? Ryzen 3, ini Ryzen 3 zaman lama, 3100 kalau nggak salah, 3100. Itu sama kayak Core i3. Nah, itu paling, kalau teman-teman beli laptop, ya berarti yang Core i3 Gen 10 itu udah bisa Photoshop. Jelas udah bisa. Tapi RAM-nya, karena spesifikasi laptop Photoshop ini makan RAM yang cukup banyak, RAM-nya minimal 8. Atau mungkin teman-teman 4 bisa, cuman ya harus lebih bersabar gitu kan. Tapi semakin sabar teman-teman, pahalanya semakin banyak gitu kan. Sambil ngedit, wah pahalanya ngedit terus. Sabar ya Allah, sabar. Nyebut terus. Gitu. Tapi saran saya RAM 8 itu udah teman-teman enak banget lah buat ngedit. Sebetulnya kalau saya nggak buka Teams, Photoshop ini lancar. Nggak nge-lag sama sekali dan lancar banget lah, nyantai gitu pokoknya. Tapi karena ini buka Teams itu makan RAM-nya banyak banget. Terus buka Chrome juga kan, Chrome itu sangat banyak. Tapi RAM 8 GB saya masih bisa. Terus untuk grafisnya, driver buat grafisnya, ini kan kalau di laptop saya ini AMD Radeon Vega Graphics 4 GB apa berapa gitu. Itu udah paling standar
yang murah. Jadi VGA-nya itu jangan, ya yang penting punya VGA di laptop teman-teman. Ukurannya 2 GB atau karena kalau ngomong desain grafis itu kan pasti aplikasi bakal ngerender desainnya kita buat. Nah, kalau teman pakai Photoshop itu termasuk ringan. Illustrator juga termasuk ringan gitu. Kecuali teman-teman pakainya mungkin edit video di Premiere juga, Premiere Pro, laptop ini masih bisa. Jadi apa namanya? Ya kita sebut yang umum aja. Core i3 Gen 10 RAM 8 itu udah bisa pakai Premiere. Tapi yang 2019 ya. Saya nggak pakai yang 2020 karena berat. Photoshop teman-teman juga bisa pakai 2020 tapi agak nge-lag kalau di laptop yang mungkin RAM-nya 8 terus prosesornya itu i3 Gen 10 itu agak nge-lag. Tapi pakai 2019 Photoshop 2019 itu udah enak. Cuman ini saran saya sangat sarankan untuk teman-teman pakai Photoshop yang legal gitu, bukan crack. Kenapa? Karena lebih berkah, sumpah. Jangan deh. Kalau teman-teman mau belajar mungkin boleh, silahkan. Tapi saya selalu ingatkan buat teman-teman yang belajar, ketika teman-teman udah punya uang, nabunglah dikit-dikit. Saya juga sambil kerja sambil nabung untuk bisa beli apa namanya secara ya yang legal gitu, yang enggak crack. Soalnya ya dosa, saya tahu juga dosa, pasti dosa. Tapi gimana keadaan gitu. Jadi mau enggak, saya emang bilang ini salah gitu. Tapi mau di kondisi apapun teman-teman jangan pakai aplikasi-aplikasi yang crack. Makanya kenapa saya bilang Canva itu lebih mudah daripada Photoshop. Kalau teman-teman mau ngedit kayak gini sebetulnya template Canva lebih enak. Dan Canva itu kan ada yang gratisan, teman-teman yang gratisan bisa. Karena kalaupun mau pakai yang pro, Canva itu yang pro murah gitu, mau ini apa namanya daftar 3 bulanan atau berapa bulan ya teman-teman tahu lebih murah dan itunya juga banyak, fiturnya juga banyak. Tapi kalau Photoshop ini 1 juta ke atas untuk bisa belinya itu cukup mahal menurut saya. Tapi sambil nyicil, sambil apa namanya alokasiin uang kalian buat beli yang betul-betul legal itu lebih baik, lebih berkah juga. Nah, itu saya sangat sarankan buat teman-teman. Gitu. Jadi bukan spesifikasinya, tapi teman-teman harus mikir dulu. Ini Photoshop-nya itu legal atau enggak. Jangan pakai yang crack. Saya lagi-lagi bilang ke teman-teman jangan pakai yang crack. Karena lebih berkah. Ilmunya bahkan kalau misalnya teman-teman pakai yang asli, mungkin bisa lebih masuk, lebih nyangkut di teman-teman. Karena berkah. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih atas jawabannya, sarannya, dan nasihatnya dari Mas Adit. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:15. Sudah lewat waktu. Jadi kita langsung akhiri untuk pertemuan keempat dan pertemuan terakhir ya untuk acara CIL ini, Creative Islamic Learning. Kemudian terima kasih atas Mas Aditya Lansori sudah menyempatkan waktunya sebagai pemateri dalam acara CIL ini. Saya selaku MC pada siang hari ini ingin menutup dan mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa leave dari meeting.